Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Jadi, seperti yang sudah saya janjikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang menghitung yang namanya harga pH asam dan basa. Karena pembelajarannya agak berhubungan dengan perhitungan, saya akan memberikan sedikit video contoh soal yang bisa kalian pelajari, dan nanti kalian akan gunakan sebagai langkah untuk menyelesaikan latihan soal yang saya berikan. Ya, tolong dicermati dengan baik. Semoga bermanfaat. Yuk kita belajar bersama. Lihat, kita perlu mengingat atau kita perlu menghafalkan untuk asam-asam kuat yang sering muncul, asam lemah yang sering ada, basa kuat dan basa lemah. Karena untuk menentukan pH asam, pertama kali kita harus tahu apakah asam dan basa yang kita punya itu kuat atau lemah. Ya, di sini sudah saya kasih sedikit rumus pendek untuk mengingat asam kuat, yaitu celana kolor baru, sobek itu norak. Nah, jadi Cl, HCl, HClO4, HBr baru itu HBr, sobek itu berarti H2SO4, itu berarti Hi, HNO3, NO-nya dari HNO3. Selain itu ada asam lemah, ya ini yang sering eksis atau sering muncul. Sedangkan untuk basa, kita punya basa kuat. Nah, saya punya rumus cepatnya atau rumus cara cepat menghafalkan basa-basa kuat yang sering ada adalah kalau minggu bagus cari nafkah KOH, minggu MKOH bagus BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, NaOH. Sedangkan basa lemah yang sering ada adalah NH3 atau sering juga disebut dengan NH4OH atau amonia, BeOH 2 kali, ALOH 3 kali dan FeOH 2 kali atau FeOH 3 kali ya. Ya, di kelas 10 kita pernah melakukan yang namanya proses ionisasi, yaitu memisahkan antara kation dan anion. Jadi proses memisahkan kation anion sendiri, memisahkan muatan positif dan negatif. Maka kalau kita punya untuk asam, berarti nanti contoh HCl, kita punya HCl di sini, maka bisa menjadi H+ dan Cl-, H2SO4 menjadi 2H+ dan SO4 2-. Jadi yang ini adalah satu monoprotik, ini diprotik, ada ini ya. Contoh yang ada di sini. Untuk tanda yang saya bedakan di sini karena mereka adalah lemah, jadi kesetimbangan tandanya. Kalau di sini satu arah. Nah, sedangkan kalau proses ionisasi untuk basa, berarti misal KOH maka hanya menghasilkan 1 OH-, MgOH 2 kali menghasilkan 2 OH-, AlOH 3 menghasilkan 3 OH-, NH4OH menghasilkan 1 OH-, NOH 1 OH-. Nah, ingat kembali untuk proses ionisasi di kelas 10. Materinya panjang, hari ini saya sudah menyingkat, saya sudah memberikan bagian rumus-rumus yang akan kalian ketahui untuk menghitung asam dan basa itu sendiri. Nah, untuk menghitung asam, nanti ada perbedaan antara asam yang kita punya. Sebelum menghitung pH-nya, kita lihat dulu apakah asam yang kita punya itu kuat atau lemah. Sudah ada di contohnya ya, tadi ada asam-asam kuat itu apa saja, lemah itu apa saja. Nah, kalau asamnya kita kuat, maka rumus untuk mencari pH, lebih dulu kita akan mencari H+-nya. Maka rumusnya adalah A kali Ma. A itu apa ya? Nah, A itu sendiri adalah valensi. Valensi adalah jumlahnya H+ di dalam suatu larutan. Misal HCl, maka H+-nya ada berapa? 1. Berarti di sini adalah 1 kali Ma. M itu sendiri adalah molaritas. Nanti di dalam soal mesti ada. Ya, kalau nanti misalnya H2SO4 berarti H+ di dalam senyawanya ada 2, maka valensinya di sini adalah 2. Nah, dan selanjutnya. Sedangkan kalau asam yang kita punya adalah lemah, misalnya adalah CH3COH, maka rumus ini tidak berlaku. Maka kita akan menggunakan rumus menghitungnya adalah akar Ka kali Ma. Kalau nanti yang ada adalah ketetapan asam atau di dalam soal ada Ka-nya. Kalau di dalam soalnya ada derajat ionisasi, berarti kita pakai adalah alfa kali Ma. Jadi ini yang harus kalian ketahui. Sedangkan setelah kita nanti mencari H+, langkah untuk menentukan pH-nya bagaimana? Berarti langsung dimasukkan di dalam rumus pH adalah min log dari harga H+ yang sudah kita cari. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana cara untuk menghitung H+ sampai menghitung pH itu sendiri. Sedangkan basa hampir sama seperti itu, hanya perbedaannya B-nya adalah berarti valensi basa. Jadi hanya perbedaan untuk simbolnya saja. Ini yang berbeda dengan mencari pH-nya asam. Kalau pH asam berarti langsung kita cari dari min log H+. Tetapi kalau basa ada 2 langkah yang harus kita ketahui, yaitu sebelum nanti kita mencari pH, maka harus mencari POH lebih dahulu. Berarti karena di awalnya kita adanya konsentrasi OH-. Maka POH adalah min log dari OH-. Sedangkan kalau kita hubungkan dengan langsung mencari pH, berarti P
PKW dikurangi min POH. Nah, PKW atau ketetapan air itu sendiri harganya adalah 14. Sehingga nanti kalau kita disuruh mencari pH-nya basa, maka pH basa adalah pH sama dengan 14 min POH. Nah, POH itu yang sudah kita cari dari harga min log OH min. Jadi ingat, kalau basa itu 2 kali kerja. Cari POH-nya lebih dulu, baru dimasukkan ke dalam pH. Oke, kita langsung masuk ke contohnya untuk aplikasi menghitung pH di dalam suatu larutan asam atau basa. Nah, nomor 1 yang saya berikan di sini adalah menghitung untuk konsentrasi dulu dari H+ untuk HCl, dan nanti kita lanjut ke menghitung harga pH itu sendiri. Ya, ingat ya, HCl yang kita punya adalah asam kuat, maka rumus yang kita akan gunakan adalah rumusnya asam kuat, yaitu mencari H+ itu sendiri berarti A kali Ma. Nah, hanya berapa? Kita lihat kalau HCl dimasukkan di dalam larutan, maka dia akan terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. H+-nya hanya berupa atau sebanyak 1, sehingga valensinya adalah 1, sedangkan Ma itunya berarti di sini di dalam larutan ternyata larutan itu memiliki konsentrasi sebanyak 0,01 M. Ya, kalau 0,01 dibuat notasi berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Sama saja. Kita hitung H+ sama dengan A kali Ma, 1 kali 0,01 M. Berarti harganya ternyata sebanding atau sama dengan konsentrasinya itu sendiri karena valensinya 1, ya. Terus bagaimana kalau nanti dihubungkan dengan pH? Berarti H+ setelah kita dapatkan, maka kita masukkan ke rumus pH. Rumusnya adalah tadi min log H positif. Nah, ingat berapa harga H positif yang sudah kita dapat? Yaitu 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 2. Bu, kok log-logan? Nah, logan di sini tidak usah susah, tidak usah ribet. Ingat, berarti pangkat akan menjadi bagian depan dan min di sini akan menjadi bagian belakangnya. Maka pangkatnya min 2 akan ketemu min, maka dia akan menjadi positif. Berarti 2 min log 1. Log 1 sendiri itu memiliki nilai adalah 0. Sehingga pH-nya hanya 2 min 0. Berarti tetap pH-nya adalah 2. Nah, Bu, kok bingung bagaimana cara ini log-logan? Nah, kita ibaratkan seperti ini. Kalau misalnya saya punya min log A kali 10 pangkat min B, berarti untuk dapatkan nilai pH-nya adalah B min log A. Nah, misalnya kita punya contoh lagi. Min log 2 kali 10 pangkat min 3, berapa harga pH-nya? Berarti dia akan di sini. AB-nya akan menjadi di depan, 3, terus di A-nya itu akan menjadi di belakangnya. Berarti 3 min log 2. Nah, setelah kita tahu tentang asam, bagaimana kalau contoh yang nanti kita harus cari pH-nya adalah basa? Nah, di sini saya memberikan contohnya adalah NaOH. NaOH ternyata di dalam senyawa atau di dalam larutan, soal itu memberikan nilai konsentrasi sebanyak 0,02 M. Disuruh mencari nilai OH minnya. Langkah awalnya harus apa? Kita lihat berapa sih valensinya ketika dia terionisasi. Maka Na+ sama OH min, berarti dia hanya memiliki 1 buah OH min. Sehingga kalau kita menjadikan atau masukkan, ingat ya, NaOH adalah basa kuat, maka rumusnya adalah OH min adalah B kali Mb. Sehingga nilainya adalah 1 kali 2 kali 10 pangkat 3. Nilainya sama dengan konsentrasinya, karena valensi 1. Nah, sekarang bagaimana kita disuruh untuk mencari pH-nya dari NaOH itu sendiri? Ingat sekali lagi, pH mencari basa adalah 2 kali kerja. Berarti cari pOH-nya lebih dulu, lalu masukkan ke dalam rumus pH. Maka nilainya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 3. Tadi ingat ya, mencari log itu berarti pangkatnya negatif menjadi bagian positif di depan, baru dikurangi dengan log untuk angka yang di depan itu sendiri. Maka nilainya adalah, ya, jadi saya tambahkan lagi, ketika kita nanti mau menghitung yang namanya pH untuk basa, berarti setelah pOH kita ke pH, berarti kalau ini hitungannya adalah 14 min 3 min log 2, berarti kita buka kurungnya, maka nanti 14 dikurangi 7 jadi 11 plus log 2. Jadi nilainya adalah 11 plus log 2. Kita ke contoh yang lain. Jadi di sini saya memberikan contoh yang lain, misalnya adalah asamnya berupa asam lemah, yaitu CH3COH. Bagaimana kita mencari H+ dan pH-nya? Maka asam lemah rumus H+-nya adalah akar Ka kali Ma. Ka di dalam soalnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan Ma-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Ketika kita kalikan, berarti pangkat akan menjadi jumlah tambahnya, maka harganya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Kalau di akar nilainya adalah 10 pangkat min 3,5. Akar itu sama saja dengan dibagi 2, ya. Jadi nanti kalau ada 10 pangkat min 8 di akar, berarti harganya adalah 10 pangkat min 4, seperti itu.
Berapa harga pH-nya? Tinggal dilogkan saja. Min log 1 kali 10 pangkat min 3, maka pangkatnya akan menjadi bagian depan. Dan min log 1 harganya, min log 1 itu 0, berarti tidak usah dihiraukan, maka pH-nya adalah 3,5. Ya, itu contoh kalau asamnya berupa asam lemah. Bagaimana kalau kita punya valensi lebih dari 1? Misalnya di sini saya berikan adalah basa. MgOH 2 kali, kita identifikasi dulu apakah dia adalah basa kuat atau basa lemah. Ternyata MgOH 2 kali adalah basa yang kuat, maka kita lihat proses ionisasinya. Ternyata dia menghasilkan valensi sebanyak 2 buah OH min di dalam MgOH 2 kali. Harganya kita lihat OH minnya, rumus yang kita pakai adalah basa kuat dikali Mb, sehingga hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Kita cari TOH nya lebih dahulu, maka min log dari OH minnya 4 kali 10 pangkat min 3 adalah 3 min log 4. Kita lihat ya. Sedangkan pH-nya berarti tinggal dikurangi saja dengan 14. 14 min TOH adalah 11 plus log 4. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita nanti pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian jadikan sebagai contoh untuk proses penyelesaian soal yang saya berikan atau latihan yang bisa kalian nanti kerjakan di rumah. Dan apabila ada hal-hal yang misalnya kalian tidak bisa atau apapun, pihak saya terbuka untuk kalian, bisa kalian jadi sama saya. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya mohon dengan baik, yang merasa belum mengumpulkan tugas tolong diselesaikan, karena kalian sudah besar, harus berlatih bertanggung jawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.